Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin lilladzina amanu wa amilus solihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada maghrib ini kita dihimpun oleh Allah di majelis ini. Semoga majelis kita ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta selawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah kita. Insyaallah ini adalah bagian terakhir dari rangkaian Sirah Nabawiyah, karena kita akan masuk ke Fathul Mekah, di mana Nabi Muhammad SAW membawa pasukan sekitar 100.000 untuk masuk ke kota Mekah kembali. Dalam bahasa yang dipakai dalam Rohik Maktum itu, Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Mubarakfuri itu, bahwa beliau menyebutnya dengan Fathul Mekah, ya. Berbeda dengan bahasa hari ini yang disebut dengan ekspansi, ya. Islam punya istilah sendiri yang tidak bisa disamakan dengan istilah-istilah yang hari ini kita dengar, ya. Kenapa Allah memilih dengan kata fathu? Dalam surat Al-Fatah Allah menyebutkan bahwa inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratam mustaqima. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Inna fatahna laka fatham mubina. Kami, kata Allah, fatahna. Jadi ada kata ganti di sana, na, menunjukkan kami. Bukan berarti Allah itu banyak, ya. Kalau kita baca tafsir, kenapa ada domir nahnu di sana menunjukkan litakzim, untuk menunjukkan kekuatan, bahwa walaupun Rasulullah membawa 100.000 pasukan, tetapi itu adalah pasukannya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberikan hidayah kepada mereka. Bahkan tidak untuk Rasul sendiri, ya, karena Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah karena pamannya sendiri tidak masuk Islam. Maka istilahnya inna fatahna laka fatham mubina diulang oleh Allah dalam bentuk maf'ulun mutlak. Inna fatahna laka fatham mubina. Nah, kita bahas sedikit. Sebelum dulu saya pernah sedikit menyampaikan terkait dengan ini. Kenapa disebut dengan fatah? Fatahah itu dalam bahasa Arab, kalau kita membuka pintu itu namanya fatahah. Fatahtul baba, saya buka pintu. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya membuka, dalam bahasa Arabnya fatahah. Apa perbedaannya membuka dalam bahasa Indonesia dengan membuka fatahah dalam bahasa Arab? Dimensi teologisnya tidak ada di dalam bahasa Indonesia.
tapi di dalam bahasa Al-Quran ada dimensi ketuhanan di sana. Makanya kalau kita buka Al-Quran, Al-Quran itu terdiri dari berapa surat? 114 surat. Saya baca kitab setebal ini, tapi baru baca satu. Kitabnya menjelaskan kaifal Quran yubarmijul insan. Bagaimana Al-Quran itu bisa memprogram manusia. Bisa memprogram manusia. Dijelaskan di sana bahwa Al-Quran dari 114 surat itu terbagi menjadi 3 bagian. Ya, terbagi menjadi 3 bagian. Ini yang saya sampaikan kemarin di Masjid Baitul. Yang pertama adalah islahun nafsi, memperbaiki diri. Nah, coba kita lihat, saya contohkan satu. Kata zakaro berarti itu zikir, ya, zikir. Atau kita ambil dari kata tazkiyah. Tazkiyah itu membersihkan diri. Tazkiyatun nafas, memperbaiki, membersihkan diri kita ini. Tazkiyah. Tazkiyah diambilkan juga dari kata zakat. Zakat berapa persen? 2,5%. Diberikan kepada siapa? Asnaf yang 8. Apa hubungannya antara tazkiyatun nafsi dengan zakat yang kata dasarnya sama, derivasinya dari kata zakat itu, lalu mengeluarkan zakat? Menunjukkan bahwa satu kata dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran terjadi derivasi, perubahan bentuk, tapi hurufnya sama. Tapi kita lihat dimensi yang mengena itu berubah. Pertama, tazkiyatun nafsi itu untuk diri. Ketika masuk ke zakat dengan kata yang sama, dia berubah dalam dimensi sosial. Zakat itu diberikan kepada siapa? Yang pertama, zawil kurba, orang-orang yang terdekat dengan kita. Kakak, adik, ponaan, paman. Berarti setelah dimensi pertama islahun nafsi, bagian kedua dari Al-Quran itu adalah islahul mujtama, memperbaiki masyarakat. Padahal akar katanya sama. Akar katanya yaitu zakat, mensucikan diri, lalu keluar zakat, dimensinya adalah sosial. Dan bagian ketiga dari 114 surat itu adalah islahud daulah, memperbaiki negara. Jadi kalau kita berislam, ya, ada orang berislam, ada dia hanya mengambil bagian yang satu ini, islahu nafsi. Dia mojok di masjid, berzikir saja, tidak pernah dia ajak orang untuk taat kepada Allah. Dia tidak pernah peduli dengan tetangganya yang miskin. Dia tidak tahu tentang kakaknya yang lagi kesusahan. Dia tidak tahu tentang pamannya yang lagi susah. Dia tidak tahu dengan ponaannya. Dia tidak mengerti dengan keluarga-keluarga dekatnya. Berarti dia mengambil satu dan meninggalkan yang dua. Padahal Al-Quran menginginkan berapa bagian tadi? 3 bagian ini. Yang pertama islahun nafsi, yang kedua islahul mujtama, masyarakat, yang ketiga islahud daulah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa tidak perlu memperbaiki negara, berarti dia telah meninggalkan 1/3 daripada Al-Quran. Kalau Muhammadiyah kan tidak masuk ke partai politik. Nah, tapi ada orang-orangnya yang ditaruh di partai politik. Jadi nggak boleh kita, karena Islam ini adalah agama yang syumul,
agama yang universal. Jadi tidak boleh hanya kita beragama untuk diri kita sendiri, tapi juga harus islahun nafsi, muslih, kita ini memperbaiki orang-orang yang ada di sekitar kita, mengajak mereka sholat, mengajak mereka mengaji. Ya, makanya Masjid Ahmad Dahlan menyiapkan ini. Ya, menyiapkan ini. Menyiapkan untuk ngaji. Ya, kadang ada orang ngaji itu loncat-loncat, Pak. Loncat sini, loncat sana, loncat situ. Ya. Materinya tidak berurutan. Mestinya kalau belajar agama itu yang pertama adalah berurutan, yang kedua bertahap. Dari mana kita tahu? Coba lihat. 23 tahun Nabi membentuk masyarakat. Di kota Mekah 13 tahun, di kota Madinah 10 tahun. Dan itu dilakukan dengan cara bagaimana? Berurutan. Yang kedua bertahap. Bertahap. Maka kalau kita lihat Kiai Haji Ahmad Dahlan bagaimana membentuk Muhammadiyah ini, kita akan paham. Karena beliau paham dengan dakwah ini. Dakwah itu dilakukan dengan berurutan, dakwah itu dilakukan dengan bertahap. Bertahap. Makanya kalau ada orang yang, ada orang yang baru belajar Islam masuk tirakat. Wah, itu pulang-pulang bisa UGD gitu ya. Di mana Tuhan? Di mana hakikat Tuhan? Tuhan di dalam tubuh berbentuk alif. Wah, itu berat. Ya, berat untuk bisa diterima. Nah, jadi makanya kalau ingin belajar tirakat, belajarlah syariat terlebih dahulu. Supaya ketika masuk ke tirakatnya, karena torik itu jalan kecil. Jalan kecil untuk berjalan ke Tuhannya. Perlu syari itu jalan besar, Pak. Disebut dengan syariat. Namanya syari. Jalan besar. Nah, kita kembali ke tadi ya, kata fataha tadi. Fataha itu kenapa disebut dengan kata fataha? Karena sifatnya adalah futuhat. Futuhat itu artinya membebaskan diri manusia ini dari apa? Dari ketergantungan selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang berselisih pendapat terkait dengan Fathul Mekah itu. Fathul Mekah itu Nabi masuk membawa 100.000 pasukan masuk ke kota Mekah, atau di mana Fathul Mekah itu sebenarnya? Nah, Syekh Mubarakfuri menjelaskan bahwa Fathul Mekah itu bukan Nabi bawa pasukan masuk ke kota Mekah, tetapi berawal dari Bai'atur Ridwan. Ketika Nabi berbaiat dengan 1.400 pasukan kaum muslimin yang diajak oleh Nabi untuk melaksanakan umroh dan haji ketika itu, tapi tidak diperbolehkan masuk ke kota Mekah. Lalu terjadi perjanjian, kita sebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Tidak boleh masuk ke kota Mekah tahun itu. Perdamaian 10 tahun lamanya. Dan Nabi Muhammad SAW setuju dengan perjanjian itu. Dan setelah itu maka ada baiat namanya Bai'atur Ridwan. Janji setia dengan baginda Nabi Muhammad SAW hidup dan mati. Maka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala minal muhajirin wal ansar. Siapa mereka? 1.400 orang. Yang nanti yang akan masuk ke Khaybar tidak boleh selain yang 1.400 orang ini, kecuali mereka ini yang akan masuk ke Khaybar, yang akan masuk ke Zatul Riqa. Dan mereka ini adalah orang pilihan, setia, Pak. Setia kepada Nabi dengan kondisi apapun.
Kesetiaan inilah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatnya atiullaha wa atiur rasul. Zatul riqa itu Pak perjalanan yang berat sampai pecah kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pecah-pecah Pak. Sampai beliau mengambil pakaian yang lalu disobek, makanya disebut dengan zatul riqa. Riqa itu artinya disobek, lalu dibalutkan ke kakinya, dibalutkan ke kaki beliau. Setelah itu sahabat menyiapkan tempat di bawah sebuah pohon dan Rasulullah diminta untuk istirahat. Pedang Nabi Muhammad ditaruh di atas pohon itu dan ada orang kafir Quraisy yang menyusup ke dalam, lalu mengambil pedang Nabi, meletakkan itu di leher baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau dai Muhammadiyah belum pernah ditaruh pedang di lehernya, berarti belum dai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditaruh pedang di lehernya. Ya. Insyaallah Pak, kalau kita lihat pendahulu kita dari sabiqunal awwaluna dari Muhammadiyah ini, Masya Allah perjuangan mereka. Ada yang hilang. Kalau di Sumatera Barat Pak, ya Buya Burhan hilang, gak ketemu. Ya, dijemput sama Batu Batalion, hilang. Entah kemana, sampai hari ini gak ketemu. Banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah, kalau saya yang tahu karena saya di Sumatera Barat, saya tahu persis banyak ulama yang hilang di masa Orde Baru itu. Ya, ketemu tulang, bajunya ketemu tinggal tulang. Ya. Kepalanya ketemu, anggaplah begini ya, kepalanya ketemu di Jetis, badannya ketemu di Madiun. Nah, itu Orde Baru itu Pak. Ya termasuk bapak saya. Seperti itu. Jadi ketika para sahabat Rasulullah ketika diletakkan pedang itu di lehernya, apa kata orang itu? May yamna'uka minni. Wahai Muhammad, siapa yang menghalangimu dari diriku, kata orang ini. Nah, kita lihat inilah yang disebut dengan pembebasan itu. Yang disebut dengan pembebasan itu, yang kita baca setiap hari apa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illa anta. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi dengan tenang mengatakan, "May yamna'uka minni," katanya. Pedang ini taruh di leher Nabi. Apa kata Nabi? Allah. Apa kata Nabi yang kedua? Allah. Apa kata Nabi yang ketiga? Allah. Tidak ada air mata yang menetes, tidak ada badan yang gemetar, tidak ada kaki yang gemetar, tidak ada pipis yang keluar. Kalimat yang keluar apa? Allah. 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 Kenapa? Karena tidak ada lagi ketergantungan ke siapapun. Bebas. Ini yang disebut dengan futuhat. Maka tidak salah Nabi Muhammad menyampaikan begini. Al-imanu bil qada'i yuzilul hamu wal hadan. Iman dengan rukun iman yang keenam itu akan menghilangkan kekhawatiran dan kecemasan. Saya ingin bertanya, kalau ada yang pernah naik pesawat? Nah, kalau naik pesawat lalu terumbulasi, saya pernah bawa anak kecil, anak-anak saya masih kecil, dari Jakarta turun Solo sampai Solo, petir, hujan, pesawat sudah tidak normal. Akhirnya diputuskan sama pilot untuk kembali ke Jakarta. Petir luar biasa.
Ada ibu-ibu di samping saya, awalnya itu wah rame luar biasa, cerita ngalor ngidul gitu. Petir, duh, astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Semua disebut, subhanallah, alhamdulillah, keluar. Terus saya lihat ke belakang. Nah, pertanyaannya Pak, bagi kita orang yang beriman yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang diajarkan Nabi tadi? Al-imanu bil qada, iman dengan qada, yuzilul hammu wal hadan, akan menghilangkan kekhawatiran dan kesedihan. Kalau sudah saatnya mati, ya mati. Kalau belum, ya belum, Pak. Ya belum. Ya. Jadi ada ustadz di samping saya itu malah beliau itu saya tanya, Ustaz, jenengan luar biasa. Saya bilang kan, terumbulasi begini malah ngoroknya luar biasa. Apa kata beliau? Wes wayahe mati, mati. Kalau enggak, ya enggak. Itu yang disebut dengan futuhat. Pembebasan keterkaitan kita dengan zatiyah, benda-benda yang ada di bumi ini. Karena kita meletakkan segala sesuatunya Allah lebih tinggi daripada apa yang kita lihat, peristiwa, keadaan di muka bumi ini. Itu yang disebut dengan inna fatahna laka fatham mubina. Jadi kalau ada orang khawatir nanti anak saya nanti bagaimana ya rizkinya, bagaimana ya apalagi jodohnya, bagaimana ya nanti apa dia susah atau bagaimana. Nggak usah pikirin Pak. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan begini, yudkhilul jannatu aqwamun afidatuhum ka'afidatit thair. Allah akan masukkan ke dalam surga ya satu kaum yang hati mereka seperti hatinya burung. Gimana hatinya burung? Berangkat keluar dari rumah dalam kondisi perut kosong, pulang dalam kondisi kenyang. Pertanyaan saya, kebun mana, hutan mana, sawah mana yang akan burung ini jelajahi sudah tahu apa belum? Belum Pak. Ya kerjanya bukan di IAIN Ponorogo gitu ya, bukan tukang jual kasur juga gitu ya, bukan tukang jual beras juga, tapi keluar dari rumah bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala. Makanya kalimat yang kita baca bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala, itu sebelum keluar dari rumah Pak. Kalau sudah naik motor, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Sudah beda. Kenapa? Karena itulah futuhat kita kepada Allah. Jadi futuhat yang dimaksud itu bukan pembebasan kota Mekah Pak, pembebasan diri. Pembebasan diri kita ini tidak lagi bergantung kepada siapapun, hanya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ceritalah. Kemarin saya cerita di sana, tapi saya ceritakan di sini tidak apa-apa. Jadi sebelum berangkat haji kemarin itu ada ibu-ibu yang bercerita ke saya. Waktu di Mina beliau cerita, Ustadz, saya waktu mau berangkat kemarin itu sama suami kita pilih-pilihan katanya. Pilih-pilihan itu piye tak bilang kan. Mas, Dek katanya, sampean mau berangkat sama si sulung atau berangkat sama aku? Kata suaminya. Emang kenapa Mas katanya? Kalau kamu berangkat sama si sulung, kamu akan pulang dengan si sulung. Tapi kalau berangkat dengan diriku, kamu akan pulang sendirian. Kira-kira ibu pilih mana Bu? Saya ulang sekali lagi. Suaminya bilang begini,
Dek, kalau kamu berangkat dengan si sulung, kamu akan pulang dengan si sulung. Tapi kalau engkau berangkat dengan diriku, kamu akan pulang dengan sendirian. Berat itu. Saya itu susah jawabnya Ustaz katanya. Tapi 2 hari saya pikir-pikir, saya harus ridho. Saya harus ikhlas katanya. Azan. Oh, belum. Saya harus ridho, saya harus ikhlas. Nah, pertanyaan saya Pak, kalimat ridho yang panjenengan dan saya ungkapkan setiap hari itu, itulah yang disebut dengan futuhat. Pembebasan diri kita ini tentang apa yang Allah akan tetapkan kepada kita. Pertanyaannya, ridho dan tidak ridho, ketetapan itu datang atau tidak? Tetap datang. Nah, ketika kita ridho, apa kata istrinya kepada suaminya ini? Aku ridho mas, aku ridho. Jadi suaminya ini, saya ketika sampai di Mina, di prosesi tanggal 8 itu beliau kan tarwiyah kita ya, ke Mina dulu. Saya lihat, Pak, Mas, masih muda lah, ya, sebantaran saya. Mas, nyapa lo tadi? Sampean ini kan dikasih sama travel baju ihram toh, saya bilang kan bagus, saya bilang. Kenapa pakai baju yang begini? Saya bilang. Dia itu bawa sarung 2 Pak, sarung putih. Jadi sarungnya itu dia sobek. Jadi nggak pakai baju ihram, tapi sarung putih yang tebal itu dia sobek. 2 biji, itulah kain ihramnya. Yang satu di atas, yang satu di bawah. Kata beliau, ini istrinya, ini saya. Ustadz jadi saksi ya nanti, ini istri saya. Kalau saya wafat Ustadz, tutup mayat saya dengan kain ini. Saya nggak bisa ngomong apa-apa Pak, saya hanya diam. Nah, setelah waktu tawaf ifadah, dan itu sa'i, setelah tawaf, setelah itu sa'i, selesai mengakhiri sa'inya sebelum tahallul, beliau wafat. Dan kita bertanya, saya awalnya agak ragu dengan membaca hadis bahwa orang yang dalam kondisi ihram, dia ketika wafat akan dikain kafankan dengan kain ihramnya dan tanpa ditutup kepalanya. Dan saya ingin verifikasi itu, ternyata benar. Ternyata beliau ketika dimakamkan hanya dengan 2 kain putih yang sobek itu. Lalu saya baca itu, ternyata benar bahwa orang yang mati wafat dengan kondisi seperti itu akan dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah dengan membaca talbiyah, labaik Allahumma labaik. Masya Allah, kematian yang indah. Kembali ke Mina, istrinya ketemu dengan saya. Beliau mengatakan sambil menetes air mata, saya ridho Ustaz. Saya ridho Ustaz. Dari awal saya sudah menguatkan hati saya, ini saya ridho. Nah, inilah yang disebut dengan futuhat. Jadi bukan persoalan futuhat itu material saja Pak. Kita menguasai apa, kita menguasai apa, kita menguasai, tidak. Menguasai diri kita ini tidak lagi menguatkan hati kita ini dengan dunia ini. Makanya tadi saya baca kalimat apa? Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak menolong Muhammad, Allah yang akan menolong Muhammad. Illa tansuruhu faqad nasarullah iz akhrajahu alladzina kafaru saniyasnaini iz huma fil ghar. Abu Bakar dengan Rasulullah berada di mana? Di dalam goa. Ya, di dalam goa. Pertanyaannya, karena waktu itu ada kekhawatiran dari siapa? Dari Abu Bakar Siddiq. Ya Rasulullah,
Di atas kita ya Rasulullah, di depan kita ya Rasulullah. Apa kalimat yang diujarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang dipakai oleh Al-Quran? La tahaf, innallaha ma'ana. Jangan khawatir Abu Bakar Siddiq, innallaha ma'ana. Itu yang disebut dengan futuhat. Itu disebut dengan futuhat. Kita ini Pak, pasti selagi kita masih bernyawa di muka bumi ini, mesti berhadapan dengan apa? Berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan keadaan, berhadapan dengan macam-macam yang akan menimpa kita. Apa kata Allah? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa maksud ahsanu amala? Ikhlas. Ikhlas. Nah, ketika kita ikhlas, maka itulah futuhat. Saya ikhlas ya Allah, saya ridho ya Allah, saya bertawakal kepadamu ya Allah. Itulah yang disebut rangkaian pertama dari Al-Quran tadi, islahun nafsi. Makanya kitabnya yang ini saja Pak, namanya kitabnya Sajaratul Ma'arif, tebalnya segini. Ini baru sebagian cara untuk futuhat, baru sebagian ini. Jadi belajar itu semakin dalam, semakin dalam. Gak selesai maksud saya, gak selesai. Makanya saya ingin sampaikan ini supaya kita paham betul bahwa Fathul Mekah yang diajarkan, digambarkan dalam sejarah itu tidak hanya persoalan menguasai satu kawasan, menguasai satu daerah, bukan. Salah satunya adalah atiullaha wa atiur rasul. Karena Fathul Mekah berawal dari Bai'atur Ridwan, berjanji setia kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita sebut kemarin itu kan. Pulang dari perang Uhud, ya. Berangkat Uhud itu berapa? 1.000 orang. Terus Abdullah bin Ubay memprovokasi, akhirnya 300 orang mundur. Tinggal 700 orang. Setelah itu karena pada fase pertama kaum muslimin menang. Fase kedua akhirnya kalah. Akhirnya 70 orang wafat, termasuk paman baginda Nabi Muhammad Hamzah ketika itu. Dan apa yang terjadi Pak? Hari Sabtu sore nyampe di rumah, pulang. Malam Nabi itu mendapatkan perintah dari Allah, pagi harinya mengumpulkan 630 orang tadi tanpa ada tambahan untuk berangkat kembali ke Hamratul Asad. Apapun keadaan kalian, kata Rasulullah, mau patah, mau luka-luka, mau kakinya terpotong, semua harta kalian bawa, kata Rasulullah. Kalau kita Pak disuruh seperti ini, beratnya luar biasa. Makanya kalau ada orang yang mencela sahabat Nabi itu, siapa kita ini? Siapa kita ini? Tidak ada apa-apanya Pak. Nah inilah yang disebut dengan futuhat. Jadi futuhat itu kalau kita baca di sini, sudah azan. Ada yang disebut dengan af'alul qulub wal jawarih namanya. Hukum yang berkaitan dengan hati dan anggota tubuh ini. Yang pertama, al-ma'muru kal irfani wal ihsan. Yang pertama adalah perbuatan yang diperintahkan seperti ma'rifat dan ihsan. Ini bahasanya agak tinggi ya. Saya sederhanakan. Ma'rifat tadi kita
sudah tidak lagi bergantung kepada siapapun di muka bumi ini, hanya kepada Allah. Makanya ada namanya apa? Asma husna, ada namanya sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita belajar Asmaul Husna? Kenapa kita belajar sifatnya Allah Subhanahu wa taala? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah. Kan kita qudrah iradah, Allah yang mengukur, Allah yang berkehendak. Kalau Allah yang menetapkan, yang mengukur, berarti pertanyaan saya, ukuran Allah apa mungkin salah? Ya. Makanya kalau ada suami istri, ya kemarin itu ada yang pingin cerai gitu ya, Ustadz saya sudah tidak kuat, pingin cerai. Ya, saya bilang dulu yang memilih, yang mencari istrimu itu kamu sendiri atau orang lain? Saya sendiri Ustadz. Menurutmu istrimu itu datang sendiri atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Allah yang ngasih Ustadz. Pertanyaan saya, apakah istrimu itu bermaksiat? Enggak Ustadz. Apakah istrimu pergi malam hari pulang pagi hari? Enggak Ustadz. Apakah istrimu meninggalkan sholat? Enggak Ustadz. Dia sering mengaji, dia sering sholat, dia sering tempat pengajian. Apa yang menyebabkan dirimu sehingga ingin menceraikan istrimu? Saya bosan Ustadz. Kenapa Pak? Karena cara pandang dia adalah material. Dia melihat istrinya itu adalah material. Saya ingin bertanya Mas, saya bilang, kalau sampean bosan ke istri panjenengan itu, pertanyaan saya, kalau nikah dengan istri lain, lalu juga semakin tua, bosan nggak? Saya bilang kan, bosan Ustaz kan. Tambah satu lagi, saya bilang kan, nikah ketiga kali nanti misalnya, tambah lagi, akhir-akhirnya bosan apa enggak? Saya bilang, bosan Ustaz. Pertanyaan saya, apa yang sebenarnya yang membuat kita tidak bosan? Dahulukan matamu lebih kuat kepada Allah daripada istrimu, kamu akan melihat istrimu jauh lebih bermakna daripada apa yang kau sebutkan tadi. Bahaya, karena Allah yang berikan itu, maka ukuran-ukuran Allah yang Allah tetapkan kepada dirimu adalah ukuran Allah. Ketika Allah yang menetapkan ukuran, pertanyaan saya, apakah ukuran Allah itu salah? Nah, ada yang salah. Yang salah yang mana? Yang bilang bosan tadi gitu ya. Yang bilang bosan tadi. Nah, ini yang disebut dengan al-ma'muru kal-'ifani wal ihsan. Maka belajar makrifat itu memang perlu apa tadi? Bertahap, berurutan dan bertahap. Yang kedua disebut dengan ihsan sebagai penutup. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kaya, lalu dia berinfak, biasa itu. Ya, kata orang Medan, biasanya itu. Tapi kalau orang tidak mampu berinfak, itulah yang disebut dengan orang yang berihsan ya tadi. Seperti sahabat-sahabat Nabi yang pulang dari Uhud, sudah luka-luka, ya, harta sudah habis. Sabtu sore pulang dari perang Uhud, Ahad pagi diminta berangkat lagi. Dan mereka mengatakan, apa ada kata ya Rasulullah, aku sakit ya Rasulullah? Enggak ada Pak. Apa kata mereka? Fastajabu. Ya, fastajabu itu sami'na wa ata'na. Siap ya Rasulullah, kami akan berangkat apapun yang terjadi. Nah gitu. Makanya kalau di masjid ini
termasuk yang seperti itu. Karena setiap malam Rabu mesti makan-makan. Wallahul qadar. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.